ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saudaraku semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah, biidznillah, saya sedang di depan pondok pesantren tahfidzul Quran PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Dukuh Pandian, Desa Karanglo, Kecamatan Tangmau, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah, biidznillah, pondok ini berdiri di lereng Gunung Lawu, pondok setingkat SMA, Pondok Putri, yang santrinya berjumlah 34 santriwati. Program 3 tahun dan 1 tahun tambah untuk pengabdian. Masyarul muslimin, hafizakumullah ta'ala, saat ini kami sedang membangun sarana prasarana untuk kelangsungan, untuk penyempurnaan sarana pendidikan PPTQ Himmah Aliyah. Mari saya mengajak pada saudaraku semua, para muhsinin yang ingin menitipkan donasinya, ingin menitipkan jariahnya di pondok kami, dengan bisa datang langsung ke pondok PPTQ Himmah Aliyah atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini, dan insya Allah menjadikan pahala jariah, karena sesungguhnya jariah Anda sebagai sarana prasarana, sebagai untuk operasional pondok pesantren PPTQ Himmah Aliyah yang saat ini sedang berlangsung terus KBN dan sudah berjalan 1 tahun setengah. Barakallahu fikum jami'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditingkatkan 10 kali lipat. Insyaallah demikian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354. Dan selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama ussalihin, dan para orang-orang yang senantiasa selalu istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita senantiasa selalu diberikan bisa istiqomah di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Insyaallah pada pagi hari ini kita bisa live streaming menyapa kawan-kawan di berbagai daerah yang longgar. Sekali lagi, yang longgar. Sekiranya tidak longgar, sekiranya tidak ada waktu, jangan dilonggar-longgarkan, enggak perlu ya. Silahkan lakukan, laksanakan aktivitas sampean. Silahkan Anda jangan gubris libat aktivitas salim, tidak apa-apa. Bisa ditonton nanti, bisa ditonton nanti siang atau nanti sore, atau nggak ditonton juga nggak masalah. Ini hanya sekedar waktu saya yang longgar, sehingga sebelum kita aktivitas seperti biasa untuk acara pondok, sehingga kita gunakan longgar ini untuk menyapa kawan-kawan sekaligus menyampaikan informasi-informasi penting, informasi-informasi daerahan yang sudah masuk ke ribat akdi salim, informasi pertemuan-pertemuan. Tentunya kawan-kawan yang ada di sana juga sangat cukup hati-hati untuk membocorkan, untuk memberikan informasi, dan tak lain niat kita adalah ya semoga informasi tersebut bisa menjadi bagian bahan dari untuk membuka akal sehat, akal waras, dan akal selamat pada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Cukam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Ya, memang harus sabar. Ada beberapa chat yang kemarin yang kayaknya di YouTube ada, di WA juga ada, selalu berbicara, Ustadz insya Allah saya hari ini akan resmi di maklumat. Di chat juga ada, di WA insya Allah ada, insya Allah hari ini saya resmi di maklumat. Apa-apa saja yang perlu kita siapkan. Saya sudah dipanggil, saya sudah diajak bertemu, dipanggil ke masjid, ke daerah untuk proses tabayun. Seperti pada umumnya yang sering saya sampaikan, bahwasanya kalau memang Anda sudah kuat dan memang sudah tahu hasilnya bahwa Anda akan dimaklumat keluarkan, sebaiknya tidak usah datang. Karena panggung sandiwara itu akan dikuasai mereka. Kalau jenengan datang, maka Anda tidak bisa, panggungnya akan dikuasai mereka. Tapi kalau Anda di rumah misalnya, Anda di rumah, Anda akan dengan mudah menguasai
situasi yang ada di rumah itu. Dan ini pernah saya alami dan dialami kawan-kawan. Jadi ketika saya di Tabayun, dipanggil, malah saya dengan istri-istri saya keluarga, baru masuk aja HP kemudian ditinggal. HP bisa dikatakan disuruh untuk dijaga, ada BP di situ, ada BP, belum pendemnya ada banyak, belum pendemnya ada 25-an. Wah, dianggap koyok sesuatu yang wah. Padahal kita hanya bertiga, 25 atau 30 BP inti, BP inti. Ada saran-saran seperti itu, sehingga sebagian alhamdulillah kawan-kawan juga gugu, bahasa gugui, penggugu ya mengikuti saran saya. Tidak datang juga, akhirnya pengurus yang datang. Dan kalau sudah di rumah antum, sudah di kediaman antum, di lokasi antum bebas mau bawa HP, kalau mau makhluk dewi ada apa? Ya, ada apa? Mau bawa HP, mau makhluk dewi ada apa? Bebas saya membantah juga bebas. Tetapi ketika sampai dipanggil di daerah, di desa atau di kelompok, maka jawaban-jawaban Anda tidak akan disuruh, tidak dimintai jawaban, tidak dimintai penjelasan kenapa Anda sampai terpengaruh bahasa mereka. Ya, selamat bagi orang-orang, bagi kawan-kawanku, saudaraku di minggu-minggu ini yang telah termaklumat. Saya ucapkan selamat menempuh hidup baru, hidup yang lebih, bukan bebas ya, tapi lebih kepada Islam rahmatan lil alamin. Saya tidak mengatakan bebas, karena bagaimanapun dunia sijnul mukmin. Dunia itu adalah sijin, adalah sebuah penjaranya orang iman. Saya tidak mengatakan bebas, namun saya mengatakan kepada yang sesungguhnya Islam rahmatan lil alamin. Islam yang fisilmi kafah, udah khulu fisilmi kafah. Masyaallah muslimin hafidhahullah ta'ala, di antara informasi yang bisa kita terima yang disampaikan oleh pada kawan-kawan di sana, bahwasanya pusat-pusat Islam jamaah terbesar, 3 terbesar, yaitu di Jawa Timur, yang hampir bisa dikatakan dikeramatkan oleh warga-warga Islam jamaah yang kolot, yaitu di antara Kediri, Burengan, kemudian di Pondok Kertosono dan Pondok Gading Mangu, terjadi beberapa sepi peminat, terutama di Gading Mangu yang nampak sekali bahwa bahwasanya banyaknya sekolahan-sekolahan, boarding school di berbagai daerah, sehingga membuat pondok tersebut juga menjadi sepi. Padahal pusat perekonomian di sana, Allahu a'lam bishawab, banyak orang-orang yang Islam jamaah sendiri yang bahasanya sambat nyekolahane neng kono mahal soko kos-kosane, mahal soko bayarane, operasionalnya, biaya hidup di sana mahal. Namun hasilnya ujung-ujungnya juga sama seperti pondok-pondok seperti di daerah-daerah. Atau di Kediri juga mengalami kesepian. Kalau di Kediri sepi itu memang ada strategi untuk pemasukan tinggi, pengeluaran kecil. Memang sudah ada sejak kemarin, awalnya corona terus karena dirasa kok efektif dilanjut, yaitu yang peserta daerahan, orang-orangnya tertentu bahkan masuk mobil masuk ke pondok, sepeda motor masuk ke pondok harus berstikernya beli juga. Ya kayak parkir, tapi parkir abadi lah, beli stikernya kemudian parkir ke sana bebas, kurang lebih seperti itu. Nah, tentunya kalau Kediri, Gading sudah sepi, ya otomatis Kertosono juga menjadi sepi. Kenapa? Kertosono itu pusat terakhirnya, karena suplai muridnya kan cuma adanya di Kediri dan dari Gading tersebut. Apapun itu yang terjadi adalah kondisi ini bukan kondisi normal sebenarnya. Artinya normal itu juga ini atas dampak orang-orang yang sudah hijrah juga berdampak. Ini mengandung dampak seperti itu. Dan lagi-lagi akhirnya kalau ekonomi sudah melemah, ekonomi sudah nggak seperti dulu, nah tentunya bisa kita tebak bahwasannya pendapatan kalau sudah menurun berarti infaknya menurun auto.
Itu auto jegrek dewi bahasa dan listrik kan gitu. Ya oke, ada banyak kawan-kawan yang sudah bergabung. Sekali lagi jangan bergabung kalau Anda sibuk ya. Saya tidak menyuruh Anda untuk bergabung ya. Tidak ada kewajiban sambung ribet, tidak ada. Tapi sekiranya Anda longgar, tafadhol. Bagi jamaah-jamaah terlarang ya. Bagi orang yang belum membuka akal sehat, akal warasnya belum terbuka siap, jangan nonton, nanti akan terjadi kepanasan, kebakaran. Tapi kalau sudah bersiap-siap, oh nonton nggak apa-apa, nonton nggak apa-apa, tak cabut omongan saya, nonton nggak apa-apa, nggak masalah. Bagi yang masih takut-takut, Bapak Imam nonton juga nggak apa-apa, bebas. Nggak apa-apa. Sebenarnya tadi ada adminnya bilang, adminnya kita buka aja yang khusus yang subscriber. Nggak usah dibuat umum aja, silahkan. Nggak subscriber bisa nonton, subscriber bisa nonton. Tafadhol. Tapi kalau yang akal warasnya, akal sehatnya, akal selamatnya belum terbuka, memang ya semoga yang terbuka ya, alot. Kita sapa, ada kawan yang sudah bergabung komen di sini ya, ada 42 penyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Abdul Mu'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ustaz Ribat Abdul Salim. Amin sekeluarga. Semoga Ustaz dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wa iyyakum Mbak. Semoga panjang juga sama. Jaga kesehatan, jaga kesehatan kita, jaga kesemangatan kita. Barangkali sisa-sisa hidup kita bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi kaum muslimin maupun kawan-kawan yang hijrah, kawan-kawan yang ada di dalam. Barangkali di masa-masa hidup kita bisa 1, 2, 3, syukur-syukur lebih dari 100, syukur lebih banyak lagi, bisa menyadarkan sehingga menjadi jariah kita semua. Pak Supardi, mereka membacakan maklumat sedaerah, saya malah berpeluang membuka keburukannya cukam yang tak sesuai Islam rahmatil alamin. Benar Pak Supardi ini kan Pak Sragen ya, Supardi yang saat-saat ini baru hangat-hangatnya dibicarakan di daerahnya. Dia Pak Supardi ini di daerah Tangen, Sragen Barat. Itu memang beliau sedang gencar dibacakan di berbagai kelompok-kelompok, majelis-majelis kelompok taklim kajian Islam jamaah sedang hangat-hangatnya. Apalagi beliau dulu pengurus organisasi kayaknya, di pengurus PC apa PAC gitu. Tidak apa-apa, semakin mereka membongkar semakin kita ada alasan. Ya dulu pernah saya ceritakan, ada seorang aghnia daerah ketemu dengan saya saat saya awal-awal dikeluarkan. Saya dibilang, Mas, pokoknya jangan sama sore tak jaluk sama diem Mas. Tidak usah cerita kemana-mana, kalau jenengan itu keluar atau dikeluarkan, tidak usah kemana-mana, tidak usah cerita. Enggak Pak, kalau betul cerita. Namun saya sudah diboikot ya, misalnya nggak boleh masuk masjid, dijaga, PBB jaga masjid, tidak boleh. Namun itu juga saya tidak kemudian langsung pindah ke masjid hampir 6 bulan, saya tidak langsung ke masjid kaum muslimin. Saya masih jauh, kalau Jumatan jauh, biar tidak terlihat sekitar sini. Tapi yang terjadi adalah justru setelah 6 bulan itu banyak ketakbiran masjid, orang-orang luar, tokoh-tokoh mendatangi rumah saya. Tanya, dia juga heran, tanya, Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa? Lo namun pengen tabayun. Iya, orang sini kan sensitif, ya, aktivis banyak nih. Tabayun apa Pak? Jenengan kok tesih memakai jubah? Saya kaget juga loh. Lah kenapa Pak? Soalnya kanca-kanca jamaah niku cerita kalau kula jenengan niku wis murtad. Aku terus apa Pak? Lah ya jenengan murtad kok masih pakai jubah itu. Masya Allah. Ternyata saya disuruh diam, tidak boleh bicara. Ternyata sana keluar kesana kemari mengatakan dengan lantang murtad. Justru kesempatan itu kemudian mau tidak mau saya harus cerita kepada kaum muslimin. Ngeten loh Pak. Itu ada 6
Ada 6 orang-orang yang tabayun dari berbagai masjid itu. Sama ceritanya ada saya dituduh murtad. Kenapa saya murtad kok masih memakai gamis, kok saya ceritakan murtad ala mereka itu artinya murtad keluar dari golongan mereka, Pak. Oh gitu ya, Pak. Berarti nek metu ke golongan itu jalan murtad nggih. Lah terus saya bagaimana kalau nggak saya golongan? Kalau sampean kafir lama, Pak. Kalau sampean itu kafir muahad. Kafir muahad itu kafir yang dibudi luhuri ya. Yang tidak ada peperangan, ada perjanjian, ada perjanjian. Dia kaget, Masya Allah. Nah kesempatan itulah kita sampaikan. Maka Pak Supardi ambil hikmahnya, semakin dia mengumbar maklumat menjelek-jelekan jenengan, semakin itu pula ambil celahnya untuk membongkar ajaran. Biasanya Pak Supardi nanti akan menjumpai orang-orang yang setengah percaya dan tidak percaya. Kasih aja link-link YouTube kawan ya. Misalnya jenengan, karena jumlah mereka juga banyak, masyarakat juga berbagai macam tipikal menerima informasi. Lalu sampai lebih mantap lagi. Nah aku arani aku gini dan gini. Tontonan YouTube gitu. YouTube ini tontonan riba takdir sari yang tonton ini mantan ngapegi, akan kawan hijrah ini dan itu, kasih kepada kaum muslimin, tetangga sekitar, insya Allah bismillah lebih mantap, lebih percaya atas informasi yang sampean sampaikan. Oke Pak Supardi, barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz doakan semoga Bunglon Bangka Belitung segera hijrah, amin. Barakallahu fikum. Bangka Belitung Sumatera ya, Bangka Belitung ya. Semangat ya. Maria Timbabat, gempur terus paham khawarij takfir sampai akar-akarnya. Ustaz, soalnya mereka pandai dalam pencitraan, terutama para penggede-penggedenya. Iya, pencitraannya luar biasa. Sampai di sini tuh kemarin tuh orang-orang desa ini guyu dewi, khususnya sekitar pondok sini. Ketika kemarin sebelum ada acara-acara Jumat ya, ada kerja bakti, itu Islam Jamaah izin nggak datang semua, malah bangun bangunan masjid. Padahal acara kerja bakti di depan masjid. Izin semua dulu ya, sekitar 2-3 bulan yang lalu. Namun kemarin tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu golongan itu kerja bakti sendirian. Artinya saat golongan itu masyarakat mencep lagi opo gitu. Tidak ada apa-apa kok kalau kerja bakti, pas kerja bakti lah belum mangkat, belum budal. Ya begitulah pencitraan. Semua pencitraan sudah terbaca. Namun ya lagi-lagi itu pencitraan bukan untuk bawah tapi untuk atas. Ya, untuk atasan, untuk pejabat-pejabat tinggi ini loh jamaah saya. Untuk Bareskrim, untuk MUI, untuk apa lagi? Polri, untuk Presiden. Ini loh golongan saya ini. Bermanfaat bagi masyarakat ya. Ini menyapu, menyiram bunga, menabung. Lanjut. Abu Fadl, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz barakallahu fikum. Elia Anggra ini bismillah Banten 5 barakallahu fikum jami'an Mas Budi. Wah parah ya Ustaz, disuruh diem tapi difitnah murtad satu kata sikat. Ya disuruh diem, saya disuruh diem tidak boleh bicara. Itu akhirnya daerahnya itu ada itu orangnya dekat tuh bahasanya. Contohnya saya dibilang tidak boleh karena beliau mengatakan karena orang-orang luar itu taunya jenengan, taunya saya itu pemimpinnya, ketuanya. Karena memang benar kalau ada acara-acara luar memang saya yang maju saat itu. Misalnya ada acara-acara di acara Panten, saya yang ceramah. Ada acara-acara sifatnya menghadapi orang-orang luar, saya yang maju. Sehingga mereka lebih mengenal saya daripada imam daerah, wakil imam daerah. Ya. Sehingga beliau takut kalau sampai ketika keluar, wah keker gitu nih. Maka saya dipesan, sebenarnya pesan baik-baik sih. Ya itu Mas Iwan, itu kan bapak angkat sejak kecil saya. Karena saya punya bapak angkat itu banyak, ada 3 atau 4 itu di Lombok itu orangnya baik-baik. Dan di salah satunya di daerah. Ya, Mas, pokoknya ini iso. Saya pesen nggak usah sama ngomong ke sana kemari. Ditompo sewae barangkali malah beliau
saat itu barangkali nanti kita ajukan ke pusat untuk jenengan diaktifkan kembali. Tapi bagaimana mungkin saya sudah nggak bisa masuk masjid, masuk sekedar sholat aja nggak bisa. Saya diem, saya menghormati beliau, saya diem. Sampai saya sholat Jumat aja di Matesi. Matesi itu kalau Anda tahu dari sini 5 kiloan. Ya agar tidak terlihat lah, untuk menjaga semuanya. Data dari saya banyak orang-orang yang datang justru apa itu setelah 6 bulan. Setelah rame-rame. Lanjut. Menik Suwarni, Sragen Barat 5, alhamdulillah bisa keluar dari doktrin Salam Jamaah, masuk ke Islam rahmatan lil alamin. Semangat. Ya, Bu Suwarni ya. Oh, Sragen Barat juga ya, Sragen Barat, Sragen Selatan. Kalau Pak Nasir itu Sragen Selatan, yang pernah ngaji di sana. NF12, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawan hijrah semuanya, semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan, dan hijrahnya bisa selalu istiqomah. Sekeluarga nyimak Ustadz, kalau tak sambil masak buat bekal yang sekolah yang ngajar. Ya tetap monggo, jangan mengganggu aktivitas. Ya saya katakan tidak boleh mengganggu aktivitas jenengan. Nonton, dengar silakan. Tetap masak tetap masak ya, bapak-bapak juga sama. Barakallahu fikum jami'an. Babang Hartini, absen Ustaz, gendingan wali kukun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barakallahu fikum jami'an. Itu Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Ya, keadaan pusat sekarang memang seperti itu. Itu sudah tidak dipungkiri lagi, dirahasiakan model apapun sudah bocor, karena di pusat sendiri juga bunglon banyak. Memberikan informasi apapun, walaupun mereka bersifat seperti tenang, nyaman, namun yang sebenarnya ada ganjalan-ganjalan, ada hal-hal yang perlu dibentengi. Pembuktiannya apa? Pembuktiannya ya gampang, selamat. Tim bersih-bersih, tim pemakaran terus digenjeng, terus diajak, terus diperintah terus, berarti selama itu pula terjadi suatu masalah. Berarti selama itu pula terjadi hal-hal yang mengganggu Islam Jamaah. Ya, mengganggu Islam Jamaah. Jadi selama itu pula berarti ada yang mengganggu. Apakah dari pendapatan yang menurun? Apakah dari ya tentunya pendapatan yang menurun yang paling utama. Pendapatan yang menurun, kemudian loyalitasnya, kemudian paling terparahnya adalah keluar. Islam banyak yang hijrah, bahasa kita banyak yang hijrah, banyak yang keluar. Itu yang paling dirasakan, mau nggak mau mereka harus menghadapi itu. Dan ini parahnya bukan hanya di kalangan bawah, kalangan luar juga. Ya, kalangan luar juga banyak, kalangan atas, pengurus juga banyak mulai terbuka. Ada beberapa kawan di daerah sini, daerah kalangan jadi imam kelompok yang bunglon, ya pantas saja kontaknya akhirnya bocor, sampai saya dapat dari sana imam kelompoknya juga kasih tahu lagi. Imam kelompok bunglon, KU kelompok bunglon, penerobos, apalagi mubalek banyak. Justru kadang-kadang yang jamaah-jamaah biasa nggak begitu, nggak respon. Sebenarnya dia itu hanya ikut-ikutan saja. Toh masjidnya itu ngalih, nggak ngerti ya. Jamaah-jamaah asing biasa-biasa itu nggak tahu. Kok malah ini nggak tahu. Tapi kira yang pengurus-pengurus itu yang tahu ya. Ini ya pengurus-pengurus itu yang tahu, yang dirinya terpengaruh, ya akhirnya kolot. Wakil imam daerah, imam desa. Wah mantap. Seakan-akan ketakutannya lebih tinggi ya. Oke, ada lagi? Oh, channel hobi derek nyimak Pak Yai bunglon banyak barat, berarti saling mencurigai. Otomatis saling mencurigai. Kira-kira kalau ibadah saling mencurigai itu aman, nyaman enggak sih? Kira-kira ya, kita ibadah kemudian saling mencurigai, dia cocok terpengaruh. Apalagi
ada sepesan, ada seseorang yang dipesan oleh imam desanya katanya. Pernah saya ceritakan seorang bunglon, dia sudah tidak mau infak persenan. Lalu didatangi imam desanya, sudahlah, disraketan piro wenono bos mulai murah karena ini sebagai tolak ukur nanti kamu dicurigai. Ini kok aku kok curigaan ini apa dan? Nabi Muhammad SAW tidak pernah kita membaca saling mencurigai. Tahu mau saling mencurigai zaman Nabi Muhammad itu lawannya siapa? Lawannya orang kafir jelas. Umpama ya. Tapi tidak ada. Nah. Kalau mata-mata itu kan gini kan mata-mata dari luar kemudian masuk menjadi mata-mata itu. Mungkin sih misalnya orang luar yang nggak pernah ngaji kemudian masuk Islam jamaah jadi mata-mata itu pantas. Nah ini kan enggak, ini semua bunglonnya itu ya orang-orang yang kental di dalam Islam jamaah itu sendiri. Berubah kepahaman gitu aja. Berarti ada yang nggak beres di dalam kekuatan agama ini, dalam kekuatan golongannya ada nggak beres. Jadi kalau mata-mata itu kan dalam situasi peperangan itu kan mata-mata itu kan orang luar masuk ke dalam Islam jamaah kemudian sebagai tajassus atau jasus memantau. Nah ini kan enggak, dia juga mubaliknya, dia juga dulu pengembangnya, dia juga dulu penguatnya, namun kemudian berubah kefahaman justru sekarang menjadi ikut untuk andil berdakwah dengan cara mereka. Oke, kita sambut lagi. Nanti aja kita lebih banyak menyapa ya. Kalau pas sudah dibaca semua baru kita tambahi ya sedikit-sedikit logika sedikitnya. Lomba abang tinggal nunggu imam pusat jadi bunglon. Sebenarnya sih menurut kawan-kawan yang pernah bertemu dengan Bapak Imam nih, Imam besar itu, Bapak Imam itu sebenarnya juga ombang-ambing sebenarnya. Dalam proses tabayun pernah katanya Syekh Khalil juga imamnya itu pernah juga mengikuti narasi Syekh. Berarti ngono, berarti tetap. Cuman ya itu pendekatnya enggak, apa itu penjilat-penjilatnya enggak mau. Sebenarnya imam ini, imam ambil pusat Islam jamaah ini, yaitu tergantung dalam bahasa hadisan bitonahnya, tergantung teman dekatnya. Pernah kok beliau cerita, Pak Imam melu dengan apa ya penjelasan Syekh Khalil misal rapi. Misal cerita ketika itu kalau nggak salah ceritanya Pak Syekh Khalil menceritakan bagaimana boleh nggak nikah dengan orang luar selain Islam jamaah. Kemudian Pak Khalil kurang lebih nggak salah dengar lah saya pernah cerita. Di hadapan amirnya itu dia cerita, lah kayak Mbah Nur Hasan kayak sing dinikahi apa jamaah kabeh. Mbah Nur Hasan itu menikah apakah semua istrinya jamaah? Sudah jamaah? Sudah baiat kan belum. Berarti beliau menganggap bahwa itu enggak kafir, enggak dilarang. Nah, katanya si amirnya itu hampir mengikuti narasi itu. Oh iya. Namun ya lagi-lagi para pendekatnya, para wakil-wakil empatnya, para bitonahnya, para penjilat-penjilat paku bumi yang takutan kelaparan itu, yang masih muda-muda itu, enggak iso gini-gini dan gitu. Sudah, akhirnya balik lagi. Ya siapa tahu, kita nggak tahu beliau nanti suatu saat masa kehidupannya bisa sadar kembali. Alhamdulillah ya, kok kembali, belum pernah sadar kok kembali. Juki Bahtiar terus mengatakan, insya Allah sepinya jokam karena banyak yang semakin akal waras merasuk jiwa tutoktil. Gundah gulana ilmu mangkulan banyak zong. Ya mangkul hanya translate kata. Tadi malam saya juga mangkulan di YouTube ya. Ngaji kitab-kitab adab ta'lim dengan kiai-kiai ya. Enak ternyata ya, ngajinya enak. Dan apa yang selama ini diklaimkan dalam Islam jamaah ternyata di luar juga banyak. Di luar juga banyak. Di luar juga banyak. Jadi ya tadi kita semua apa yang menjadi
acara apa yang menjadi program Islam Jamaah, ternyata di luar juga banyak ada. Bukan kok klaim mangkul, enggak. Masyaallah muslimin hafidhakumullah taala. Itu ya. Kemudian kita baca lagi. Mana ya? Channel hobi sudah. Fauzi bin Bismillah Sampit ikut menyimak barakallahu fikum jami'an. Nuryanti, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong pencerahan Ustaz, gimana caranya agar ayah saya bisa hijrah dari Islam Jamaah kelompok Poncol Jaksel. Ayah saya takut banget keluar dari Islam Jamaah, selalu dipantau dan diterobosi. Ya, simak, kemudian jenengan pelajari semua dulu para channel-channelnya para mantan ini. Kemudian jenengan beri masukan-masukan sedikit-sedikit, termasuk banyaknya orang-orang yang sudah hijrah, orang-orang yang sudah keluar itu bagaimana insya Allah sedikit banyak akan menjadikan beliau bisa terbuka, berani insya Allah. Lanjut, hijrah terakhir insya Allah. Hijrah terakhir insya Allah sebenarnya dalam hati Pak Sultan menyadari akan kekeliruannya, cuman masih digalaukan oleh para wakil-wakil dan oleh staf keimaman. Iya, makanya para penjilat-penjilat itu, para orang-orang yang ketakutan, orang-orang yang takut kelaparan, orang-orang yang takut menjilat, takut dia akan kehilangan jabatan, dia selalu mendekat kepada imamnya agar utuh, akan mendapatkan apa yang diinginkan. Lalu jamaah-jamaah yang di bawah tidak tahu, jamaah-jamaah gak ngerti gitu. Pokoknya ngerti ini store gitu aja. Abadan kita sudah berapa banyak aliran sesat yang ujung-ujungnya duit pada bubar. Islam Jamaah insya Allah tinggal nunggu waktu, apalagi generasi penerusnya juga pada mikir. Dipaksa setoran fitrah manusia pasti akan mikir. Puji prihatin nyimaknya. Barakallahu fikum jami'an. Dan mikir semuanya. Apalagi di zaman sekarang informasi yang cukup sangat luas, cukup gampang diakses, cukup gampang diperoleh, maka tentunya banyak yang menyadari, anak-anak mahasiswa, pelajar-pelajar, para sarjana, tentunya mereka juga kepekaannya akan kuat. Sebenarnya. Namun ada yang sebagian kemudian pokoknya muraro, aku pokoknya pasrah gitu aja. Ada yang sebagian seperti itu. Ya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah taala, apapun itu tidak mengurangi kita untuk membuka akal mereka. Sarjana, profesor, doktor pun selama di situ, ya. Dan selama mereka mempunyai keyakinan bahwasanya mereka paling benar, maka berhadapan dengan para CRK, mantan-mantan Islam Jamaah, yaitu CRK, maka mereka pun tidak bisa, tidak mau, tidak berani. Mereka tidak berani, ya. Mereka tetap takut atau ketakutan dalam rangka apa? Ketakutan dalam menghadapi, tidak terpengaruh. Padahal mereka orang-orang pintar, ya. Mereka orang pintar semua. Kenapa? Karena selama dia berpaham seperti itu, ya. Selama mereka berpaham seperti itu, kalau nggak berpaham seperti itu sih mungkin bisa, tapi kan selama sekelas profesor, dokter, kalau hanya mengatakan bisa jamaah wajib gak jamaah suruh gak jamaah rokok, kan norak banget. Berarti kan norak banget itu mereka. Menghadapi kawan-kawan yang hijrah baru setengah tahun, ya, dia gak kalah kabeh. Entah apa yang dalam benaknya itu, kok metode-metode pemikirannya dalam kritis tak dipakai, kan? Kadang-kadang seperti itu kita rasakan. Jadi wong pinter. Sampai kemarin itu saya bertemu dengan Pak Ketua MUI, ngobrol.
Ngobrol, saya ngobrol. Ini hadapan langsung lama, dari jam 9 sampai jam setengah 12 saya ngobrol bersama beliau di acara IKP, Ikatan Kajian Ahad Pagi, karena saya salah satu pengisi kajian IKP. Dia juga salah satu pengisinya. Apa yang dia katakan? Lah iya Ustaz. Bukane pengikut itu tuh wong pinter-pinter kok iso klebu kono piye ceritane. Lah nggih to, Mbah. Mbah ceritane iki ben piye aku ora patek ngerti ceritane kok iso moro-moro mlebu. Ini ya. Oke. 40 menit ada lagi Lukman Hakim. Proses hijrah banyak yang melalui bunglon. Bagi yang sudah hijrah segera bergabung dengan kaum muslimin, lalu sampaikan kesesatan Islam Jamaah kepada masyarakat. Karena informasi kesesatan yang paling akurat adalah dari mantan. Benar sekali. Yang paling akurat adalah informasi dari mantan. Walaupun pembahasan ulasannya sangat lengkap, misalnya kalau yang menyampaikan ustadz-ustadz selain mantan, tidak ada respek sama sekali. Entah kenapa, Allah alam bisawab. Walaupun misalnya itulah tadi penjelasannya, dari Ustadz LCMA dokter membongkar Islam Jamaah, enggak begitu bereaksi oleh Islam Jamaah. Tetapi kalau mantan mengadakan acara, berapa kali mantan mengadakan acara kemudian dibatalkan oleh panitia. Dulu Pak Fauzi sama Pak Kurdi pernah di Solo. Saya sudah bilang ini jangan di-share dulu, judulnya jangan seperti ini, membongkar kesesatan Islam Jamaah. Nggak jadi, bener nggak jadi akhirnya. Akhirnya panitianya, lagi-lagi panitianya dari pihak keamanan, mungkin dari Pak polisi oleh Islam Jamaah, ya tentunya dia keberatan kalau pembahasannya itu. Ya sebagai polisi ya tugasnya membuat ketentraman, ketenangan di situ. Batal, padahal seminggu sebelumnya sudah flyernya sudah membongkar ini dan itu. Masanya jelas saya nyebut Islam Jamaah. Tapi kalau dulu kalau acara-acara seperti itu tak larang menyebut. Maksudnya judulnya sifatnya umum. Kenapa aku hijrah? Gitu aja. Mengapa aku hijrah? Itu aja. Nanti pembahasannya sudah saya kasih tahu panitianya. Maka kita pakai strategi. Ya. Namun isinya ya itu semua. Kenapa hijrahnya sang ustadz? Itu aja. Hijrah dari mana? Ya sudah pakai hijrahnya itu aja. Kenapa menyebut Islam Jamaah, apalagi menyebut organisasi yang masih aktif? Bakalan gagal ini. Kemarin aja Syekh Khalil saat buat flyer di Karawang itu awalnya dalam kurung mantan ulama Islam Jamaah, kemudian flyer yang kedua dihapus, diganti dengan pengasuh pondok Bakah Al-Karomah. Ya, begitu ya. Tapi apapun itu, kita niatkan untuk sebuah perjuangan. Oke, selalu demikian, saudara semua. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.